Selamat datang di Nobar Bos. Oke, halo semuanya. Perkenalan, nama saya Ivi. Dan saya Veronica, dan kita berdua hari ini akan meng-host acara podcast Nobar Bos bersama tamu kita. Perkenalan diri dulu dong, kok. Oke, ya kenalin, nama gua tuh Stefanus ya kan, Stefanus. Oke, namanya Stefanus. Ya, jadi panggil aja Steven gitu Steven. loh. Oh, biasanya Ya. dipanggilnya Ko Steven gitu. Ya, jadi dulu gua tuh alumni Don Bosco 1. Tahun berapa tuh? Gua lulus tahun 2010 gitu kan. 2010 gue masih cilik nih. Masih lari-lari. Gue masih TK, masih itu. Gak seumuran. Oh iya, Gimana sih? seumuran. Lupa. Ya, itu lama dulu gua di sini kan, suka juga tidur-tiduran di perpus. Oh iya, sama banget. Ya sama, kita juga sama gitu. lah. Sefrekuensi gitu berarti. Kira-kira Berarti kokonya lahir tahun berapa? Gua tahun 92 dulu. Sekarang gua tahun 29. Udah tua ya. Oh, enggak. apa. Sebelum 30 belum tua. Belum sebelum 30. 1 tahun lagi berarti ya. Sebelum 40 juga belum tua sih sebenarnya. Kapan tuanya? Kalau Koko sendiri personally ada hobi apa aja nih? Wah, Koko dulu demen bela diri, Koko. Ya, No way. ya tahu mixed martial arts? Aku boxing juga kok. Oke, di Warriors ini bukan. Bukan. King Ya, Kong, Kemayoran. ya. Dulu aku sempat belajar jiu-jitsu sama mixed martial art sama Profesor Max Metino dulu kan. Ya, itu Oh hobinya my aku. God. Oh, jadi Damn, dude. jadi di sini sebelah gue itu ada Vicky yang bener-bener excited juga martial arts, ternyata kokonya juga. Nah, gue sih juga martial arts sebenarnya. Iya. Gue baku hantam di rumah sama adik gue. Itu tuh martial art gue tuh. Belajar baku hantam sama adik gue. Martial arts gimana ceritanya? Koko bisa invested into martial arts? Wah, dulu. Nonton film apa atau ter-influence of something? Wah, ini cerita ya. Koko open aja loh di sini loh. Cerita lah. Jadi Koko lagi belajar bareng kan, Martial arts. UN sama teman-teman Koko. SD UN nih. itu berarti. SMA, Oh, ya kan, SMA. UN nih, ya kan. Koko lagi bawa motor sama teman-teman Koko kan. Paginya sebelum UN, yang ngumpul dulu lah, ya kan. Waduh UN nih, UN gimana nih, ya kan, terus pada stres kan. Ya udah naik motor ke sekolah sini kan. Yang nggak tahu dari mana ini motor saya nih, ya kan. Terus ada motor orang dret, ya kan. Ngerem mendadak, terus dia bilang, goblok lu, ya kan. Oh ini kayak itu scene-nya Aris di Layangan Putus yang mau Iya, ditangkap. kayak, Cuma ini versi Koko, siapa tahu. Ya. Terus gue bilang kan, lu yang goblok ya kan. Ya udah, marah dia nggak terima kan. Ya udah gue bawa motor aja gitu kan ke sekolah gitu kan. Terus ya udah motor gue gitu, motor terus diikutin nggak terima, dia dikatain goblok. Tapi gitu ya, maksudnya orang tuh ya gitu ya, abis ngatain goblok, gak terima dikatain goblok, gitu terus diikut, gak akan habis. Gimana cerita? Gak akan habis, bener-bener begitu terus. Terus. Ya itu, ya kan, ngamuk nggak jelas gitu kan. Ya, terus ini motornya Koko, motornya dia nih, diludah-ludahin, cuy. Koko kan lucu sih, cannonball. Gue bayanginnya tuh dia motor dulu. Terus dia pakai helmnya dia tuh dihajar belakang kepala Koko, jebret gitu kan. God. Ya terus sampai berapa kali tuh, kayaknya 3-4 kali. Tuh berarti kepalanya Koko dihajar 3-4 kali pakai helm. Sekolah sini, di belakang sekolah sini. Sambil jalan bikin ya. keluar gitu jalan. Ya aku gitu. Keluar gitu jalan. Bener. Pemirsa jangan ditiru ya, perlakuan orang-orang seperti ini tidak baik, anarkis sekali loh. Bener, ya udah, terus motorku udah deket kan di belakang nih di sekolah. Ada satpam, dia kabur, dia nggak berani. Ya udah aku UN kayak biasa gitu kan. Abis digebukin tuh. Habis digebukin makanya 4 kali gue. Habis digebukin. Ya. Ini gitu. udah kayak San Goku gak sih? Abis berantem di mana enggak? UN dasar. Ya udah. Lancar UN. Ya habis itu dari gitu Koko tahu kan kalau misalnya Jakarta tuh kadang-kadang nggak aman gitu kan. Jadi ya kenapa nggak kita belajar gitu kan. Iya bagus sih. Itu motivasi yang bagus. Kalau lu motivasinya apa? Oh kalau gue lihat pertama kali itu gue lihat Jackie Chan di filmnya Dragon Blade kan, terus gue kayak gue mau tuh kayak gitu. Cuma my mom kayak anak cewek ngapain sih martial arts kayak gitu sih. Jadi ya boxing kan yang paling neutral ya. Jadi kalau ada injury, kalau ada injury dia langsung kayak ditarik ke samping gitu. Itu juga boxing dulu aku pas kelas 8 leher patah gitu pakai gips. Tuh tanya tuh yang lain kalau yang pernah lihat pakai gips. Waduh. Terus udah habis habis berantem di gang mana gitu loh ya. Habis diamukin sama si my mom kayak
Nih gara-gara ini nih, terus sampai diancam-ancam kalau kamu mau ikut boxing terus nggak usah sekolah ya, peratanin sekolah lah. Iya. Cuma dengar Koko abis digebukin terus ikut martial arts gue sekarang juga kayak pengen lagi gitu loh, Wing Chun kok. Tapi untuk bagus sih mempertahankan sekolah, ya bagus. Mempertahankan sekolah, ditiru ya guys, ini Iya, boleh bagus, ditiru. lebih pertahankan Sangat boleh sekolah ditiru. dong, lebih semangat sekolah. Kalau gue boleh ditiru. motivasi martial artnya, saya belajar kalau saya tuh pengen melindungi diri saya dari adik saya yang kan waktu masih kecil pasti ada aja lah cekcok. Ya udah. Jambak-jambakan gitu. Iya. Cakar-cakaran. Dulu cewek cowok? Oh cowok. Iya sama. Udah WWE di rumah tiba-tiba Bener-bener maju lu, nggak takut gua. Udah kayak Randy Orton juga. Nggak usah main-main. Iya, kalau ada emak gua baru. Diem. Kalau tidak berat dulu. Ada Grandmaster dia lebih takut gua jujur. Oke nih, kita kan udah evaluate personal life kita yang sebenarnya lebih penting Koko, tapi kita nampakkan aja biar asik. Jadi sekarang kita move on ke sama Koko di DB nih kayak apa sih? Karena kan kita istilahnya adik-adik Koko ya, adik-adik yang jauh tapi masih kurang penuh otaknya. Kurang berpengalaman. Biasa, nah, Koko nih selama di DB itu kan Koko SMA pasti kayak kita-kita gini kan. SMA kan difokuskan untuk cari jurusan kuliah Koko nanti mau kemana. Itu cara Koko memilihnya gimana nih? Biar supaya benar-benar certain I want this one to be my way of life. Oke, jadi Koko fully honest nih ya. Fully pas honest. Koko SMA itu gimana gitu kan. Koko terus terang nggak tahu. I don't know where I'm about to do. Bener-bener kayak gitu. Anak muda pada umumnya, bener-bener kayak lost, nggak tahu mau gimana, apa yang bagus buat saya gitu sebenarnya. Bener, tapi Koko cuma tahu satu, Koko tuh suka biologi gitu kan. Terus Koko nggak mau kedokteran gitu. Jadi ada satu cerita di mana Koko tuh benar-benar bangkit gitu kan. Niatnya masuk mendalami biologi gitu kan. Itu pas aku lomba dianterin sama Bu Novi. Jadi lombanya itu kayak lomba cerdas cermat biologi gitu kan. Di Universitas Pajajaran gitu. Lomba di Unpad. Iya, keren banget lomba di Unpad. Bener. Ya terus gitu kan ya udah Koko bareng-bareng gitu ya kan. Koko have fun banget itu. Dulu yang arrange ini semua Bu Novi sama suaminya Pak Tri. Jadi yang anterin bener-bener Pak Tri sekarang udah retire kan? Bener. Dia udah retire sekarang. Ya gitu, ya udah kan gua sama Bu Novi sama Pak Tri ada beberapa anak DB1 lainnya. Dulu siapa ya? Ray namanya. Terus ada Renaldi, ada Rian. Anyone watching ya? Don't forget. Tuh teman-teman segrup yang mau ikut TCA itu. Bener, ya Ray sama Renaldi sekarang jadi dokter. Ya, emang merasa terintimidasi langsung bagus lah. Terus dulu ada anak-anak DB2 juga. Jadi itu campur ya, DB1 dengan DB2 juga ikut cerdas cermat itu? Campur gitu kan. Tapi satu tim atau tim DB1 sendiri, DB2 sendiri? Sendiri-sendiri. Jadi tim DB1 sendiri. Perwakilan sekolah sendiri-sendiri aja, cuma berangkatnya bareng gitu. Bener. Itu cuma exclusively biology atau ada kayak misalnya physics, chemistry yang lain-lain gitu, ada cerdas cermatnya juga? Itu exclusively biology gitu loh. Biology. Ya, jadi dalam pengalaman itu ya udah cerdas cermat biasa kan. Jadi berempat orang itu ditanyain pertanyaan biologi gitu kan. Babak pertama Koko menang. Ya babak pertama Amsyong. Langsung sadar kalau semuanya tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu, Ferguson. Jadi berapa tuh? Nggak menang? Nggak menang? Nggak menang. Tapi biasanya kayak gitu-gitu dapat sertifikat. Partisipasi. Nah, gue biasanya udah seneng yang penting partisipasi. Sertifikat juara? Enggak. Partisipasi aja. Datang. Dikumpulin partisipasi semua, tapi terima kasih kepada. Iya, kayak gitu tuh banyak tuh. Nah dari situ kan, jadi semangatnya Koko tuh bangkit itu biologi itu. Ya udah, jadi dari situ Koko tahu, Koko tuh pengen biologi gitu kan. Ya padahal sebelumnya pengen masuk teknik elektro lah, nggak tahu kenapa itu. Ya. Nggak tahu kenapa pengen aja gitu ya tiba-tiba. Oke, terus lanjut cerita kan, Koko dulu kan sempet mau ikut UN gitu kan. Nah pas UN-nya itu Koko kan ikut kayak bimbel gitu kan. Nama bimbelnya itu Queen. Di Romangun gitu kan, lumayan oke sih bimbelnya sih. Nah terus juga di situ Koko gabung sama kelas anak-anak DB2 juga gitu kan. Mereka tuh getol banget pengen masuk PTN itu ya kan. Nah gitu kan mereka pada Steve udah tes simak UI gitu kan.
Ya udah Koko tes nih SIMAK UI ini kan. Ya udah, nggak ada sama sekali Koko pengen masuk ekspektasi masuk gitu kan. Ya udah Koko tes gini kan, SIMAK UI jebret. Koko inget matematika Koko cuma isi 2 soal. Emang sih aku harus mengikuti jejak saya biasanya juga kalau Theo kayak gitu matematika saya gini, saya skip dulu kan, saya cari yang gampang. Nyampe belakang 15 ternyata kagak ada yang isi. Waduh. Emang gue gak bisa banget. Waduh. Dipikir kalau dia bisa balik ke dia. Loh kok no. Gak ada yang gue isi ternyata. Waduh, Bu Eli. Bisa. Enggak, nilai Theo gue udah meningkat kok sekarang. Ya udah. Oke, ya going back to cerita tadi kan. Ya udah, Koko udah nih di tangan Koko udah ada Biotek Atma nih. Koko udah diterima di sini. Udah ada udah bayar uang pangkalnya kan. Ya udah Koko ikut bimbel Queen tuh. Koko ikutin aja. Ya udah lulus UN kan. Terus habis UN tuh ada namanya SIMAK UI dulu. Tahu SIMAK UI kan? Tahu sampai sekarang masih ada. Masih ada kan. Ya udah. Nah, ada SIMAK UI gitu kan. Ya udah Koko ikut aja gitu. Just for fun sakes. Cuma coba-coba aja gitu kan. Iya, karena Koko nggak sama sekali. Wah, mikir pasti gue nggak diterima nih ya kan. Mikirnya kayak gitu kan. Ya udah Koko pilihan pertama fisika, pilihan kedua biologi gitu kan. Ya udah jebret 3 minggu kemudian diumumin gitu kan. Dapet. Ya, gimana senengnya. Ya kan bayangin. Keren banget sih. Itu gue tunjukin, Mam, gue keterima UI gitu kan. Waduh. Membanggakan banget itu. Waduh. Asik banget itu. Waduh, ya itu bukan main. Iya. So you join SIMAK UI for fun's sake and then you get in. Tapi beneran Fik, jujur aja ya, gue banyak banget cerita dari kakak kelas yang udah kayak itu. Mereka tuh biasanya yang masuk itu rata-rata tuh yang kayak cuma nyoba aja, yang kayak cuma buat fun aja, yang kayak gak ada ekspektasi, yang kayak gak ada pengharapan gitu. Tahu-tahu keterima aja. So will of God. Iya, ada juga tuh yang kayak misalnya dia bahkan kayak nggak mau kuliah, cuma didaftarin aja orang tuanya. Masuk. Sometimes ya emang hidup kayak gitu. Yang pengen tuh pasti, yang pengen malah banyak yang gagal. Gue juga bingung kenapa ya, tapi ya namanya hidup ya. Jalan masing-masing. Why are we being sentimental? Kan dia nih. Gue kan pejuang PTN kan, pejuang PTN, jadi ya. Gila, keren juga ya. Dulu tuh kayak like you said, Bu Novi tuh sampai sekarang masih suka on every aspect, on every chance she gets, itu dia pasti kayak menyelipin mau lomba nggak, mau ikut ini nggak. Tahun lalu tuh kan kelas 11 kita online ya karena COVID. Bu Novi tuh kayak bilang gitu, aku juga surprise karena on my knowledge, aku tuh bukan salah satu yang kayak top ranking di kelas sih, dapat palingan ranking 9, 8 gitu loh. So why would she enlist me into her big competition? Jadi kayak disuruh, kayak Koko tadi gitu, cerdas cermat, tapi kita bukan rebutan gitu kok, isi. Jadi bertiga kita ngisi kayak kuesionernya gitu, banyak banget, 100 nomor, 80 nomor. Selain lo ada siapa aja? Ada Frederick sama Kalista, if you're watching, good job guys. Walaupun kita kalah, good job. Good job. Nggak apa-apa, yang penting sudah mencoba. We're terribly, gimana ya, bukannya mau merendah, tapi emang in my knowledge, I can't do this. Tapi kalau menurut me personally, itu kalau Bu Novi tuh dia lebih cara dia merangkul murid-muridnya, walaupun pelajarannya susah, she tries to find a way yang dimana kita bisa thrive under pressure. Menang kalah mah urusan belakangan, yang penting kita udah coba dulu. Benar. And I think Coach Steven is a living proof of that, of that effort. Benar, berarti emang udah dari lama emang kayak gitu. Emang kayak gitu karakternya. Benar. Bagus lah membangun murid. Jadi kalau menurut Koko nih, sebelum kita jump into another topic, guru favorit Koko selama di Don Bosco Koko di Don Bosco dari TK sampai SD atau dari SD sampai SMP? Dari TK. Oh, dari TK. Oh, dari TK. Itu di setiap tahap itu. Jadi benar-benar setiap stage dia di sini berarti ya. Di Don Bosco ya. Ini Boskonian sejati. Boskonian sejati, benar-benar Boskonian. Ya gua anak baru di sini. Itu ada pelajaran favorit atau guru favorit? Biologi, ya kan. Biologi. Ya, berarti guru masuk ke biotek juga Bu Novi. Kan nanya lagi. Novi. Benar. Dulu ada juga, aku suka biologi dulu kan pas SMP. Pak Radi juga aku suka. Iya, Pak Radi. Sekarang udah retire. Pak Radi, if you're watching this, please, we miss you. Pak Radi super. Saya nggak kenal tapi halo Pak. Sosialisasi. Bapak baik kayaknya. Tanpa bertemu. Ya. Itu kalau percobaan di lab di bawah, itu seru nggak?
lab di bawah. Atau labnya dulu di area lain yang kita tidak tahu. Dulu kan warnanya kuning gitu kan, sekarang jadi putih. Dulu Koko inget apa gitu kan yang kayak bedah kodok sama Pak Cornell. Dulu Itu ada kelas berapa? Bedah kelas kodok. 2 SMA. Ih, kita kelas 2 online, jadi nggak bisa bedah-bedah kodok. Aduh. Iya banyak kedua materi kayak gitu, nggak ada deh. Ya. Itu bedah kodok not everybody would have the stomach for it. Cuma kalau Koko kan Tapi menarik sih menurut biologi, mungkin he's very very interested in it. Itu seru. Ya lumayan sih. Koko agak kesian terus terang sama kodoknya, gitu. Ya mesti dibius dulu kan, ceplet. Terus kodoknya dikangkangin gitu kan. Terus dipancepin paku-paku, terus dibelek satu-satu gitu. Masih hidup, jantungnya masih detak. Sedih juga ya. Kesian banget. Rest in peace, sentimental lagi gitu. Kayak kodok doang kali ini. Sampai aku sentimental mikirin kodok masuk surga atau neraka. Terus kalau let's jump into another topic ya. Kok kan datang ke sini nih, tiba-tiba langsung ada 2 host podcast gak jelas yang jelas mempertanyakan. Dia doang yang jelas sebenarnya. Come on. We're very excited to have you here. Cuma kitanya aja yang rada-rada. You pas masuk Don Bosco, is there a surge of nostalgia yang bikin you kayak oke, ini dulu apa sih yang masih ada sampai sekarang, tapi ada yang perubahannya tuh apa aja juga? Oke, contoh gampang, perpusnya masih sama ya? Hampir gak berubah. Jadi begini dari tahun 2007. Begini dari Koko SD. Tapi vibes-nya tuh pas not going to lie, perpus library di DB is like one of my favorite spot karena kan kayak adem gitu kan. Ya sih, gue ngerti sih. Ya bisa tidur gitu kan. Koko lihat juga dulu sebelum sini kan, dulu di situ ada lapangan bola gitu kan. SD Koko suka main bola di sana gitu kan. Sekarang udah jadi ruko-ruko. Oh dulu itu bola? Bukan lapangan bola fix gitu kan, kayak ada kayak tanah. Kayak tanah gitu aja gitu, cuma jadi dipakai buat main-main gitu. Iya, suka dipakai. Dulu ada guru olahraga yang legend, Pak Joko. Pak Joko. Iya. Pak Joko. If you're watching, ini kita we miss you juga ya. Halo Pak Joko. Sekarang we go down on nostalgia lain, jadi kita merevive semua acquaintance lama kita. Gimana tuh Pak Joko? Apa ada memori-memori lucu atau exhausting with Pak Joko? Seru juga dulu sama Pak Joko kan, banyak olahraga keren kan, kayak dulu tolak peluru. Dulu saya masuk tolak peluru 2 kali doang. Habis itu gak masuk lagi. Ya, terus ada lempar lembing. Ya kan, itu banyak cabang olahraga yang sempat Koko berenang dulu kan. Ada berenang nggak sekarang? Nggak, udah nggak ada. Apalagi COVID kan. COVID ya. Iya. Tapi dari gue masuk SMP juga nggak ada. Iya, dari gue SMP juga nggak ada, udah nggak ada berenang. Tapi kalau dulu berenang di mana? Di Sunter. Ya kan, Koko inget tiketnya tuh cuma 2.500 perak. Oh jadi itu Pak kayak habis pulang sekolah pergi langsung aja sendiri gitu ke kumpul di Sunter situ ya? Ya konvoy sama teman-teman bawa motor. Wih asik banget. Enak. Ya kan ya, seru sih. Ya favoritnya tuh bukan main gitu kan. Terus juga kalau lu ke WC cowok gitu kan ada peninggalan manusia. Nah ya ada gitu kan anak kecil suruh. Ya biasa lah ya. When we revise old memories, sometimes the unpleasantness become pleasant. Mungkin nggak penting ya, cuma karena kita kan COVID sekarang, kantin tutup. Ini mungkin nggak penting, but for me it's penting karena aku suka makan, aku suka banget makan. Apalagi di kantin. Itu perbedaan kantin zaman Koko sama kira-kira sekarang Koko belum lihat ya, tapi dulu kantinnya kayak apa dan how do you manage? Tante kantin tuh baik banget gitu kan. Jadi gini kan, dulu nyokap aku tuh baik banget gitu kan. Jadi drop money di situ. Jadi, Steph kamu mau makan apa aja catet gitu kan. Ya. Ada itunya, ada tab, semacam tab gitu. Kasbonnya. Kasbon ya. Gak pernah ngutang, sorry ya. Dulu. Kalau pernah. Terus? Ya, seru sih apa ya. Dulu waduk dari nggak ada sampai dibikin gitu. Dulu nggak ada waduk ya? Dulu nggak ada waduk. Itu waduk legendary pernah. Ya, terus juga aku lihat kemeja kursinya kan di sekolah yang sekarang tuh udah beda. Terus banyak proyektor. Nah, dulu masih old fashion gitu kayak. Tulis dong yang di papan tulis. Dulu kursinya kayu. Kayu mejanya juga kayu gitu kan. Berasa Goldilocks. Papan tulisnya sebesar itu gak? Itu kan papan tulisnya kan besar banget. Papan tulis dulu sempet kan awalnya pas Koko SMP tuh blackboard gitu kan. Kita di take down terus jadi whiteboard.
Ya, Blackboard tuh masih berarti sempet blackboard. masih yang pakai kapur ya? Baru Masih masih pakai sempet kapur. blackboard, keren banget. Beneran kayak Goldilocks berarti. Iya. Jadi dulu old school banget lah. Berasa sih vintage Berasa, retronya sampai iya. sekarang. Getar-getar mulu. Nah, kalau kantin favorit gue yang menyediakan mie paling enak dan selalu menerima saya sebelum padus untuk berlama-lama di situ. Ya. Untuk makan mie Indomie 2 bungkus. Jadi gue nambah 2 kali. Cobaannya sesat banget Iya, kalau makan Indomie. masanya ini gue belum habis, dia udah bikinin gitu. Kayak dia udah tahu, gue bakal Udah ada insting, udah ada Iya, insting. kayaknya gue bakal beli pikiran. lagi. Kayak, terus bener aja. Iya, satu lagi dong. Gitu. Anak aneh ya. Pengen kantin gue. Ya. Last topic on being high schoolers. Ya. Cita-cita pas dulu dari SD sampai SMA kan berubah terus. Kayak aku personally dulu SD pengen jadi astronot gara-gara nonton Interstellar yang ada Matthew, yang ada Matthew McConaughey. Kudu jadi astronot pokoknya gitu-gitu. Masuk SMP fisika nggak. Ternyata tidak gugur. Terus SD dulu kan sempat mau jadi archaeologist. Sampai SMA kelas 2 tuh aku masih mau jadi archaeologist. But then again, and I was not going to boast, but I was quite skillful in history. Even yang kalau aku kan IPA kan, yang IPA, teman-teman aku majority di IPS, yang di IPA tuh teman aku yang benar-benar dekat cuma ada palingan 2. They like to share kayak gimana sih kita bahas yuk, ini ada dapat materi ini nih, World War II, Cold War. Itu tuh aku kayak jealous banget sih, pengen banget belajar kayak gitu, but then again I'm already here, so tapi ya terus sekarang kan ya udah, kalau karena aku udah terlanjur invested in biomedicine, there's absolutely no way into pulling it back, so biomedicine this. Kalau Koko dari sejak SD sampai SMA cita-citanya berubah kayak aku juga tuh gimana? Oke, cita-cita. Wow, that's a big question. That's a big question. Ya dulu kalau Koko mau jujur, dari kecil tuh Koko pengen jadi ilmuwan. Oh, emang dari kecil emang tertarik ya menjadi kayak ilmuwan, saintis gitu-gitu kali ya? Bener, ya kan. Dulu dari kecil Koko suka nonton kayak National Geographic gitu kan. Suka. Kirain kayak saya, Jimmy Neutron. Jimmy Neutron. Aneh. Ya udah dari kecil gitu kan. Terus ya itu Koko simpen di hati gitu kan. Koko nggak mikirin gitu. Ya kan. Wah keren nih, kayaknya aku pengen jadi ilmuwan gitu kan. Terus pas SMA gitu nggak kepikiran gitu. Taunya Koko tuh suka biologi gitu. Jadi kayak blank aja, tapi yang penting biologi gitu. Iya. Jadi mungkin bisa buat teman-teman yang galau mau milih kuliah apa, ya apa yang kalian suka itu bisa kalian pilih buat jadi bantu kalian milih mata kuliah gitu. Ya, tapi saya sama sih kayak Vicky, maksudnya dari dulu tuh berubah-ubah terus. Berubah-ubah. Saya juga dulu sempat pengen jadi arkeolog waktu SD, terus lama-lama saya hilang tujuan, nggak tahu mau ngapain. Sempat pengen jadi dokter, hilang tujuan lagi. Sekarang saya berserah kepada Tuhan. I think SMP kali ya, I was absolutely obsessed sama WWE. Itu kan aku benar-benar kayak oke, gue harus jadi wrestler, gak peduli orang mau ngomong harus jadi wrestler. Cuma kadang pikir-pikir lagi, ngapain sekolah gitu. Bingung orang. Baku hantam sama orang. Banget. Okay. Now that we're done talking about us being a high schoolers, but mostly cause Steven. Sekarang kita bakal telusurin your life as a college student sampai sekarang you have PhD ya? Ya. Cause Steven has PhD. Kita sekolah cuma 3 tahun SMA aja udah uring-uringan mulu. Tugas ini berat, ini. Malas. Gak usah. Males. Iya, males. Ya. Males. Oke. Ya, males. Ini kok Steven sampai S3 loh, and abroad too, very impressive. Sebagai bridgingnya, bisa diceritain. Jadi abis lulus SMA tuh emang bener-bener kayak lulus, diem dulu, gak tahu mau ngapain, atau kayak udah plan ini gitu. Kan masuk UI, Bos. Oh, oke. Enggak, iya, maksudnya pas ya kan itu kan udah masuk UI gitu kan. Pas udah masuk UI langsung ngeplan gitu. Atau sama kayak pas UI diem aja gitu sama dulu. S1 santai ngikutin ngapain aja. Belajar UI gitu. Oke. I think there is an interesting story. Dulu sebelum pas Koko lagi di UI gitu kan. Jadi ceritanya balik lagi ke belakang kan. Koko nih udah dapet UI nih. Koko sodorin hasilnya ke hidung nyokap gue. baca lihat nih. Ya udah seneng gitu kan. Ya udah ke situ gitu kan.
Koko jalanin kuliahnya 1 bulan 2 bulan gitu kan, terus Koko lihat silabusnya gitu kan, lah kok nggak cocok ya kan Koko tuh nggak cocok gitu kan ya. Semester 1 Koko cuma dapat matematika dasar, fisika dasar, biologi dasar, kuliah yang dasar-dasar banget gitu kan. Oh, yang tentang semua yang IPA-IPA tapi yang dasarnya gitu. Bener, rata-rata kalau kalian milih kuliah MIPA juga mungkin dapatnya kayak gitu. Di I3L atau di Atma juga setahu Koko begitu. Balik lagi ke apa namanya di UI kan, Koko udah 3 bulan di situ, terus Koko lihat nih silabusnya kan, kuliah semester 1, semester 2, semester 3 gitu kan. Terus Koko lihat teliti satu-satu. Lah, ini ada kuliah yang Koko nggak demen, ada yang kuliah yang Koko demen gitu kan. Banyak kan kuliah yang Koko nggak demen gitu. Oh, dibandingin jadi lebih banyak yang nggak terlalu suka gitu ya, dibanding yang disuka. Jadi malah gimana gitu, nggak kurang nyaman, gimana ya, jadi nggak enak gitu. Ya bener banget. Jadi Koko lihat gitu kan, banyak mata kuliah yang Koko tuh nggak suka gitu loh. Terus Koko juga di satu sisi Koko udah pegang Atma kan. Koko tahu biotek Atma tuh lumayan apa namanya, bukan jelekin UI loh, UI juga oke, teman-temannya juga baik. Cuma kurang cocok aja. Personally kurang aja, cocok. ya kan? There are different standards to one personality. Oke, ya kan, terus juga Koko lihat gitu kan, itu satu alasannya kan. Koko kurang cocok sama mata kuliahnya. Kedua yaitu ya dulu maaf dikata gitu kan, bangunan di UI itu kualitasnya dulu at least pas Koko kuliah di sana ya kurang bagus karena iya benar. Masih kuno masih kali jauh ya. itu sih ya, masih tahun segitu Masih sih tahun ya. segitu. Ya, terus Koko juga hujan gitu kan. Itu atap tuh suka bocor gitu kan. Berarti belajar sambil bocor-bocor. Udah gitu. belajar susah-susah, Iya. masuk angin lagi. Rintik-rintik. Udah kayak drakor aja ya, pakai background musiknya yang Belajar payungan. Belajar payungan. Belajar payungan. Iklan itu apa tuh yang bocor-bocor itu? Oh, bocor itu. No sponsor, jangan ngomong ya udah. Iya, itu. Ya, terus udah fasilitasnya kayak gitu terus. Ya udah gitu kan, ya fasilitasnya kayak gitu. Itu khusus MIPA biologi ya. Kalau kalian mau ngambil teknik kimia atau teknik bioproses di UI mungkin kondisinya beda gitu. Oh, emang karena kan bangunan setiap fakultas beda-beda sih ya. Beda. Ya. Atau emang apesnya bocornya di biologi. Khusus aja gitu. Khusus aja biologi. Kan air. Ya, jadi belajar. Jadi begitu kan, terus Koko putusin kan. Ya udah pindah gitu ke Atma gitu. Awalnya nyokap gue nggak senang. Lah, lu kok mau pindah gitu kan? Udah bagus, understandable, gitu, apalagi mama-mama ya. Iya, udah dapat bagus, udah murah gitu kan. Ya udah bujuk mau gitu kan. Ya udah Koko pindah ke Atma. Dan sampai sekarang sih ya Koko nggak menyesal sih sama keputusan Koko pindah sekarang kan. Jadi mumpung Koko kuliah belum lama, Koko pindah, putusin buat pindah. Ya udah cepat gitu ya nyadarnya, maksudnya kayak ini nggak bagus nih kayak di sini terus-terusan nggak nyaman belajarnya atau gimana jadi langsung pindah. Benar, karena Koko dulu punya temen gitu kan, dulu juga sama senior Koko di biologi juga gitu kan, dia udah 5 semester di situ, dia putusin pindah plek ke dokter gigi gitu kan. Terus juga banyak yang udah ngerjain skripsi, ngerjain kuliah gitu kan, tinggal dilepas gitu aja, drop out. Ya gitu. Stories like that happen gitu loh. I think it's complicated when it comes to college ya. Iya emang. Kita mungkin butuh, kita udah kerjain nih udah halfway, istilahnya udah mau lulus. But then it just clicked, you just realize ternyata gua nggak cocok nih. Jadi tiba-tiba krisis identitas. Krisis gitu, identitas kayak lu gitu. tengah-tengah. Jadi gua kita aja SMA kayak gitu apalagi kuliah. Iya kayak gitu-gitu. Yes ya. Emang kadang mesti dijalanin dulu kali ya baru bisa kayak sadar ini ternyata nggak nyaman nih, gitu. Ada yang berpikir yang kayak kurang gitu, nggak sesuai ekspektasi atau gimana. So after Atma, Koko ambil S2? After Atma, Koko kerja dulu. Jadi nggak langsung S2 tuh? Koko ada gap year-nya? Nggak, dulu Koko kerja di perusahaan kelapa sawit. Ya, di nama perusahaannya dulu Best Agro gitu kan. Jadi Koko habis lulus nih kan. Ada periode 7 bulan di mana Koko tuh nyari kerjaan. Oh gitu iya loh. pasti kan baru lulus kan. Jadi ya 7 bulan itu ya udah Koko ngamar CV gitu kan. Banyak banget dulu Koko kirim. Kayaknya interview udah 10 kali gitu kan. Dari 10 tuh terus 9 kali ditolak. Iya. Ya tuh, struggle. Gue bakal lebih banyak lagi berarti. Sedih. Fresh graduate struggle-nya begitu biasanya kan. Nah sedih gitu kan kayak
ditanyain gitu kan, coba kayak lu orang gitu kan kayak makan-makan keluarga. Kerjaan lu apa? Udah lulus Iya, ini? aduh itu jadi beban banget Nganggur pasti. ya kan. Stres tuh. Ya, wah payah lu. Waduh gak punya kerjaan. Sedih Kadang gitu juga kan. kalau ditolak sekali maybe ya udahlah mungkin belum rezeki, tapi kalau tolak udah berkali-kali banyak kali jadi iya, bingung. Aduh, makanya emang gue beneran sebad itu. iya. Jadi bebel sih kalau Koko. Oh jadi udah jadi kayak udah biasa gitu ya. Udah biasa. Kayak ya udahlah lagi. Mentalnya ya udahlah berarti lagi. Jadi bukan mental jadi tempe. mental baja gitu. Itu gimana tuh kerja di perusahaan kelapa sawitnya? Kelapa sawit, wah dulu gimana ya, emang kerjaannya agak demanding sih. Karena Koko kan dulu ngurusin pengiriman pupuk kan. Jadi dulu perusahaannya kelapa sawit itu di Kalimantan Tengah gitu kan. Nah kebunnya di Kalimantan Tengah, dia itu ngirim pupuk dalam kuantitas banyak. Dari Pulau Jawa sampai Pulau Kalimantan. Nah tugasnya Koko itu mantau distribusi logistiknya itu loh. Sangat, iya berarti berbanding terbalik lulusnya dari apa, terus sekarang jadi ngurusin logistik gitu-gitu ya. Sama sekali nggak ada Nggak ada hubungannya. hubungannya kan itu sama belajar sama-sama. Oh ya, Koko dulu pikir kan, wah belajar bioteknologi, belajar biokimia gitu, Koko buang ke toilet gitu kan. Pikirnya kayak gitu, ya kan, udah kayak gitu kan. Ya udah gitu kan. Ya terus Koko itu kerjanya Senin sampai Sabtu gitu kan. Oh Sabtu juga kerja. Ya terus Zaman Koko dulu juga Sabtu kerja juga. sampai sekarang kerja juga. Oh sampai sekarang Sabtu kerja juga. Ya teman-teman Koko yang sekarang di sana ya. Masih gitu. Ya udah jadi ya kerja juga Senin sampai Sabtu gitu kan. Koko sih terus terang ya agak enjoy dengan kerjaannya kan. Cuman workload-nya gitu kan dari jam Koko biasanya di sana udah jam 7 pagi kan. Terus kadang Koko pulang jam 9 atau jam 10 malam gitu kan. Bener-bener pergi pagi pulang malam yang malam banget gitu ya. Bener ya. Terus ya Koko capek gitu kan. Terus ya Koko pikir-pikir ya ini nggak sesuai minatku. Jadi akhirnya, krisis lagi gitu ya. Aduh, gua kan sebenarnya lulusannya ini. iya, gue pengen melakukan yang ini gitu. Nah ya, akhirnya ya udah Koko putusin untuk cut kan. Koko tungguin tuh Koko resign. Kalau resign kecepatan kan kelihatannya jelek gitu kan. Ya kayak wah dulu cemen banget nggak tahan setahun. Nggak tahan setahun. Pahit-pahitin sampai setahun gitu kan. Wah setahun ya udah resign, jebret ya udah resign gitu kan. Nah habis Koko resign, Koko ada kayak krisis identitas lagi nih. Jadi Koko emang kayak gitu hidup tahu emang hidup tuh kayak gitu ya. Ya, gua mau nerusin usaha nyokap gua atau gua mau kerja lagi gitu kan. Ya, atau mau apa namanya? Ngejar yang lain. Kalau kerja lagi ada, Koko dipanggil, diteleponin kan kadang-kadang. Kamu mau kerjaan ini enggak ya kan? Terus Koko ngelamar CV kan? Ya ada sih ya. Terus pikir-pikir ya kenapa enggak? Gua pas mumpung masih muda kan, gua ke luar negeri aja gitu kan. Jadi ya. Pertama gue pengen mandiri gitu kan. Remarkable choice. Ya gitu kan. Jadi kalau misalnya lu pada tinggal sama bokap nyokap gitu kan. Ya sampai Koko yang sekarang aja kayak gini. Steph kamu mau kemana gitu kan. Nah iya. Jadi tahu banget. Iya. Steph kamu makan apa hari ini ya gitu kan. Orang tua kan kadang-kadang iya kayak gitu. begitu benar-benar. Sementara pas Koko di Jerman gitu kan kayak atau di situ. Kan. Ya mau kemana ceprek tinggal jalan. Nggak usah laporan. Ya udah itu satu. Kedua Koko suka biologi dan Koko rasa biologi lebih berkembang di luar. Lebih berkembang, ya benar. Ya, terus ketiga ya kan, ya Koko lihat di luar tuh apa namanya karir tracknya lebih jelas. Terus Koko rasa Koko bisa bekerja lebih sedikit terus dapat lebih banyak gitu loh. Ya. I mean technically it's not the country's fault, but usually third world countries tuh biasanya agak lebih kurang dapat sarana untuk mendalami sebuah bidang, apalagi bioteknologi kan. Bioteknologi is very rinci, sedangkan ya kalau di beberapa negara, Indonesia is one of them, itu kadang suka di overlook walaupun benar-benar minat kita kayak Koko gitu kan benar-benar minat. So I think it's just a wise choice kalau Koko mau realistis go abroad, bukan karena ego atau apa, tapi emang karena wants to learn. Terus Koko S2 itu di Denmark. Di kota apa tuh? Dulu gua gini kan, gue plok dapet itu kan. Jadi ini gue ceritain nih gimana gue dapet apa namanya kuliah master gua nih di Denmark gitu kan. Jadi gue coba banyak beasiswa gitu, gue coba LPDP. Iya LPDP. Gagal. Gue coba Stunet gagal. Jadi takut. Ya. Jadi gue ngadepin gagal itu banyak gitu loh. Banyak banget. Ya kan, terus juga apa namanya gue ngadep beasiswa apa lagi ya? OSAID itu juga gagal.
Ya kan terus ya udah Koko ada ngelamar gitu kan di DTU, Denmark Technical University of Denmark gitu kan. Terus dia di situ ada peluang gitu kan kayak tuition fee waiver. Jadi kalian tuh nggak perlu bayar biaya kuliah gitu loh. Jadi full benar-benar dibebasin gitu kan. Cuman kan ya itu Koko galau juga karena Koko gimana ya, coba bayangin jadi Koko gitu kan, Koko nggak ada status, nggak ada kerjaan, cuman depan komputer doang ngeliatin beasiswa tiap hari, ya kan. Terus gua juga ya udah satu hari itu Koko sempat ke gereja kan, ya kan. Terus kalau dari gereja gitu kan ada anak-anak mudika, ayo ayo kak, ya kan kita lagi galang dana ya kan, boleh dong kak, ya udah gue kasih duit kan. Terus oh boleh kak, ini mau dibantu didoain, mau doa apa biar dapat beasiswa. Berarti penting sekali itu doa. Penting sekali itu. Doa tuh emang Bener. doa emang paling manjur. Paling manjur kalau Emang udah obat paling manjur tuh if there's doa. absolutely no other way, ya udah kita doa aja. Bener. Ada apa 95% chance kita bakalan, kalau if we deserve it, kita bakalan dapat. Bener. Terus kok dapat gini kan, kak ini kak ayat Alkitabnya kan, gua simpen sampai sekarang gitu. Seriously? Ya ini Keren banget, Yosua tapi emang itu ayat berapa? Ayat 1 sampai 9 nih, gua bacain. Sampai kuning loh. Yes, ya kan udah dari lama ya. Ya. Nah, Koko bacain ya. Ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Gila. Amin. That was dedication and religion and also faith all in one. Ya, jadi doa sama kerja tuh nggak bisa dipisahkan gitu kan. Dan plok pas bener-bener Koko dapet tuh, wah gila luar biasa. Itu ngerubah hidup Koko sih. Ya. Koko dapet tuition fee waiver kan ini. Terus Koko ke Denmark kan. Terus ada satu orang yang apa namanya, dia benar-benar tanggung jawab soal tuition fee waiver ini kan. Dia yang ACC gitu, siapa yang dapat tuition fee waiver. Morgans namanya, Morgans. Pak Morgans, kenapa sih gue dapat beasiswa? Apa waktu itu ada banyak itu kan, kayaknya putusan itu saya ambil 15 menit deh. Jadi kamu apa gitu. Jadi dia kayak ngasal milih kayak gitu. Cuma asal aja gitu, siap nama yang kelintas aja gitu langsung blok. Maybe God gitu. datang ke Pak Morgan kayak bisikin Steven. Terus Pak Morgan kayak oke Steven aja. Udah sebutin Steven sekarang gitu. Ya, jadi twing gitu kan. Jadi ya bener-bener gitu. Gue masuk hoki gitu. Keren sih, keren. Ya. Maybe it's not only hoki. I mean you have dedication. Jadi itu kayak bekal gitu kan. Walaupun mungkin Koko udah gak bakalan masuk, tapi Koko kayak gue harus dapat ini. So maybe God was like, yeah, Steven deserve it. Ya, thank you. Thank you. Tapi yang kayak gitu sih emang maksudnya juga bukan pure hoki kan. Karena maksudnya kalau untuk Indonesia Koko kan kita udah tahu bener-bener Koko tuh berusaha. Maksudnya kayak ada. And you're smart too. Iya, juga pintar, berusaha. Terus udah gitu berdoa lagi. Terus di saat itu juga mau memberi. Di tengah waktu itu kan Koko gak ada kerjaan. Iya. Memang cuma di rumah manteng depannya, tapi masih mau memberi. Untuk status Koko yang waktu itu udah lulus, maksudnya kayak udah gak kerja, tapi udah lulus terus kerja, udah gak kerja lagi gitu. Lagi kayak in a tight spot. Iya itu pasti kan, ya masa Tuhan gak bukain jalan sih, pasti ada lah. Apalagi kita tahu juga kan, we don't actually realize what we do, but mungkin Ko Steven memang karakternya seperti itu, dan mungkin Ko Steven nggak nyadar kalau it will honestly change his life. But then again, we never know. Iya. Sentimental lagi. Itulah jalan Tuhan. Nyanyi. Besok kita misal lo kotorong ditonton ya, aku nyanyi loh. Dari Denmark itu Koko berapa tahun? Di Denmark Koko kuliah 2 tahun. Oh singkat ya berarti? Ya singkat. Kan S2 sih ya. S2 biasa singkat. Ya. So dari Denmark. Tapi tunggu, itu di Denmark itu S2 tuh fully belajar atau fully kayak cuma meneliti atau kayak ngapain gitu? Ya, that's a good question. Jadi masternya di Denmark tuh menurut Koko lumayan menarik kan. Karena Koko tuh bebas ngatur mata kuliah gitu kan. Oh bener-bener kayak fleksibel gitu ya? Fleksibel. Tapi menurut Koko sih jauh lebih untung ke Koko kalau Koko tuh banyak di riset, sedikit di kuliah. Karena kuliah tuh Koko baca juga bisa. Benar. Iya benar-benar kan? sih, benar-benar. Ya, jadi ya Koko benar-benar riset gitu kan. Ya riset juga kebetulan Koko juga dapat
lab yang oke gitu kan. Ya Koko ikut ke gereja gitu kan. Di Denmark aja masih gereja. Iya. Masih. Puji Ya kan terus ketemu kan ada orang Filipin kan. Ya Sama temannya Koko. berarti sama background nih. Kita kan Filipina, Indonesia sama-sama Southeast Asia. Ya terus juga pas lagi ada pameran gitu kan. Jadi biasanya masing-masing laboratorium gitu kan. Kalau di sana tuh biasanya tiap lab itu punya lapak gitu kan. Dia punya PhD student sendiri, dia punya kepala lab sendiri, dia punya dana jadi sendiri. berarti labnya banyak ya? Banyak dan mereka masing-masing tuh ngerjain hal-hal yang beda-beda. Oh iya sih, bener sih. Ya. Bener sih. So you can take a pick gitu. Kalau Koko misalnya ngerjain project A, yang teman-teman Koko di lab lain ngerjain project B, itu boleh disaling kunjungi gitu gak? Bisa Emang banget. buat belajar banget ya, jadi kayak bisa, aku ini bisa bertukar ya insight gitu ya kan. Bener. Karena beda-beda lab gitu kan pasti temuannya beda lah, tiap orang nggak semua sama kesimpulannya pasti kalau penemuan kayak gitu. Keren sih, bagus sih sistem kayak gitu ya. Bener, ada satu lab dia jagonya di hal ini, satu lab dia jagonya di hal ini Keren gitu sih. kan. Ya itu, ya singkat cerita kan ada satu kayak simposium gitu kan. Iya. Jadi tiap lab tuh buka stand gitu kan. Dia pengen narik mahasiswa master dong. Iya. Karena mahasiswa master kan mereka nggak dibayar kan. Iya. Jadi kayak babu gratis. Babunya oke, kacung gitu Kacung ya. gratis Iya. gitu kan. Ya udah. Nyuruh. Ya Koko nunjungin gitu kan satu stand gitu kan. Terus katanya sama bosku waktu itu orang Hungaria. Pak nah saya bisa master di lu nggak ya kan? Dia bilang oh bisa. Ya kamu punya berapa mahasiswa S3 saya tanya kan. Terus dia bilang gue punya 3, 2 Jerman 1 Filipin. Oh si ini ya. Oh bener sih itu. Ya udah dari situ kenal kan. Ya udah dari situ aku masuk ke labnya dia. Dan kebetulan enak aku juga dapat bos yang oke gitu loh. Iya, nyaman dia. Ya, jadi dia tuh support aku di mau dokumen-dokumen, dia support aku. Terus pas aku ngelamar lamaran pekerjaan buat S3, dia juga support aku Bagus gitu kan. sih, bagus kayak gitu. Jadi ya, dulu pas aku kerja sama dia tuh ada 4 mahasiswa master. Sekarang 4-4-nya dapat PhD. Wah, gila keren banget tapi sih. emang bener sih dari supervisor atau kayak maksudnya Iya bener. kayak pemimpin yang bisa benar-benar Supervisor. care, yang kayak support, itu penting banget untuk pembangunan karakter tiap Exactly, orang. bener. Karena biasanya especially kalau kuliah gini kan, mau bimbingan kalau supervisor kayak diktatorial gitu, mana mau jadi kayak mau sepintar apapun jadi kayak gimana ya, kayak kekekang Kecut, gitu, iya. kayak jadi takut, jadi kekekang, jadi kayak gimana, jadi ya tidak bisa under pressure nggak bisa bebas, kerja secara bener, optimal. bener kayak gitu bener. Bener. Jadi nggak cuman orang yang kesuksesan dari lu doang, tapi orang-orang yang bikin encouragement Iya. kayak gitu. Bener. Lingkungan emang bener salah satu faktor yang mendukung. Kayaknya sekarang sebelum kita pindah ke your PhD era, selama kita masih di era S2, Koko kan berarti S2 baru mulai tinggal sendiri ya? S2, ya Koko tinggal sendiri. Itu gimana tuh cultural shocknya, adjustmentnya, adaptasinya? Ya lebih bebas lah di sana. Lebih liberal ya, Lebih karena kan bebas, blok barat. Ya ibaratnya Koko ngeliat temen Koko kan kok tinggal serumah gitu sama pacarnya gitu kan. Oh iya, berarti Itu gitu udah ya di biasa. sana. Udah biasa. Tapi di sana itu di dorm atau kayak Di dorm. kontrak gitu? Oh dorm Dorm, sih ya, iya benar-benar. How do you manage for day-to-day activities? Like, kita kan semua tahu, semua anak kosan di seluruh dunia itu pasti punya trouble with manage uang sendiri. Iya. Itu gimana Koko day-to-day-nya biar bisa manage sampai akhir Namanya bulan? anak kuliah kan kayak gitu. Dulu apa ya Koko kayak mengais-ngais tempat sampah. Enggak sih, itu agak lebay Humor. Sih. Ya, oke, dulu pas Koko di Denmark kan itu biaya kuliah tuh Koko perkirain 400 tahun. 400 tahun. 400 juta. 100 juta. Ya, jadi 400 juta ini ya kan 100 juta Koko punya gitu kan. Karena Koko kan udah kerja dulu Udah kan kerja. di perusahaan kelapa sawit, dapat bonus langsung resign. Iya. Oke. Mantap. Ya udah ngomong sama Pak Pipi mau modalin aku nggak? Ya udah mau kan. Ya udah 400 juta itu udah kekumpul kan. Tapi 200 juta dulu kan. Itu udah di tangan. Nah, itu buat tahun pertama tuh 200 juta tuh cukup untuk hidup. Karena di Denmark tuh biaya hidup sangat mahal gitu Iya kan. lah, pasti kan pasti. negara Eropa. Ya, nah itu kedua Koko hoki lagi pas di tahun kedua Koko dapat scholarship. Oh, Jadi wah. Koko tinggal apply gitu Keren kan. sih itu. Tinggal apply Koko dapat itu duit gratis gitu. Iya. Tunjangan. Tunjangan, Jadi ya itu. Ya, terus balik lagi ke pertanyaanmu gini kan, kamu gimana sih cara manage duit gitu kan? Ya gimana ya, kayak masak sendiri.
sendiri. Berarti Iya. ya bisa masak juga ya gara-gara Iya, udah jadi bisa masak bisa karena jadi bisa masak. tinggal Udah sendiri satu kan dalam ya cewek gimana bisa. ya buat survive. Bener, dulu Koko minggu pertama tuh sedih banget. Koko kayak apa namanya, ada beli ayam utuh gitu kan, saking nggak bisa masaknya. Koko pretelin, ya udah itu Koko makan buat 2 hari. Dipretelin sendiri, Iya. yang biasanya udah dipretel udah Sedih tersedia banget. di Sedih meja, banget, udah ya. tinggal makan. Sekarang pretelin sendiri ayamnya. Ya Iya. biasa gitu sih. Nah ya udah. Akhirnya ya udah pelan-pelan jadi bisa sendiri gitu kan. Sekarang Koko bilang nggak pinter masak sih, tapi kalau buat Koko sendiri Koko Ya, yang penting Survival buat bisa. survive kan, buat makan sehari-hari masih enak, masih bisa. Iya. ya, kayak makanan kayak pasta, kalian bikin nasi Nah, gitu iya, kan, iya. bikin telur itu kan, itu nggak usah di luar negeri, kalian mau ke ITB atau ke luar kota pasti harus pun, Iya, bisa namanya, kayak iya. gitu. Itu kan Ya. basic life Basic skill kitchen aja skill, sih. ya jadi ya boleh lah kalau teman-teman mau latihan masak dari sekarang. Iya, emang Ya. siap-siap untuk masa depan. Oke, kita move on from ini kan era S2 Ko Steven di Denmark udah ke cover mostly ya. Iya. Untuk yang mau nanya bisa di-follow IG-nya. Hmm. Sekarang I wanna know Koko bisa memutuskan mau lanjutin S3 di Jerman itu awalnya latar belakangnya kayak apa? Koko stres gak dapat kerja. Lagi-lagi dan titik krisis, dan titik krisis lagi. Ya udah kan lulus ini kan. Heeh. Nah udah Koko udah stres gitu kan. Koko apa itu? Koko bikin aplikasi buat PhD, ada kayaknya 32 aplikasi kan. Koko kirimin, Koko dapat total 8 interview. Ya kan. 6 gagal. Di mana itu 8 interviewnya? 8 interview, wah macam-macam. Di- Ada yang di Belanda, ada yang di apalagi udah Denmark. international students berarti hitungnya ya. Iya. Berarti ya. kalau kayak gitu pergi ke tempat Atau yang kayak online? kalau di Belanda ke Nggak Belanda ada, belum atau online ya? online atau Enggak, ada beberapa, mayoritas dari mereka sih online dulu kan. Ini kan sebelum COVID kan, 2019. Tapi ada yang di Jerman kan, awalnya Skype dulu kan, sama bosku yang di Jerman. Terus aku dipanggil, Steph kamu dipilih, ini interview terakhir kan. Nah kamu mau nggak ke Jerman, tapi biaya kamu cover sendiri. Ah ya udahlah. Iya. Ya kan, terus aku itu kan naik bus dari Copenhagen ke Osnabrück. 8 jam itu dulu, naik ferry. Ya kan. Oh, naik ferry. Iya, naik ferry. Naik bus, terus busnya masuk ferry, terus nyebrang laut, terus ke Jerman. Oh gitu. Oh Ya. iya ngerti. Ya. Ya udah, terus Koko interview kan gitu kan. Terus minggu depan, Steph kamu mau nggak gitu kan. Nah diterima, tanya sama bosku yang sekarang. Terus aku bilang, tunggu ya, kasih aku 20 menit gitu kan. Bosku deg-degan. Pasti pertimbangan juga. Ya, bosku deg-degan gitu kan, kayak ya udahlah. Apa yang ada dulu dapat duluan kamu ambil aja ambil gitu kan. dulu. Karena Koko stres nggak dapat kerjaan. Iya, gitu. benar. Ya udah itu Koko ambil. Sie sprechen Deutsch ya? Nein. Nein. Kein Deutsch, Entschuldigung. Ich sprechen Deutsch. Ich sprechen Deutsch. Ich sprechen sehr schlecht Saya cuma Deutsch. bisa bilang I love you doang. Jadi kalau mereka lagi ngomong serius gini, saya tiba-tiba terus I love you doang, cuma ich liebe die doang, kan nggak mungkin ya. Tolong lah kita. Udah, lanjut. Jadi tadi artinya apa itu BTW? Gue tanya ke Ko Steven, Ko Steven bicara German dong, dan Ko Steven secara humbly jawab katanya no, nein. Ya gue cuma ngerti nanya doang. Bener, iya bener itu. Ada satu yang gue Ich spreche ein bisschen Deutsch. Itu I juga belajar German, tapi very very badly, katastrofal. Naturally lah ya, kan gue noob istilahnya itu Koko gimana ceritanya obviously kalau international students bisa English ya, di sini juga kan nggak mungkin foreigner semua ngerti Indonesia kan, pasti English juga. How did you manage to kalau di perusahaan atau di kerjaan Koko mungkin 80% English will be English, but now that you live in Germany now, you live in Germany, how did you interact with the German people without sprechen Deutsch? Oke, itu pertanyaan yang bagus sih. Gimana caranya Koko bisa komunikasi sama orang-orang Jerman gitu kan? Ya, Koko kebetulan di lingkungan universitas itu bahasanya Inggris. Oh, di Denmark itu? Di Jerman. Oh, di Jerman. Di Jerman itu strict, itu bahasanya bahasa Inggris itu. Kayak internasional gitu berarti itu bahasa Inggris ya? Benar, bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris gitu kan. Nah, tapi kalau Koko keluar dari lingkup universitas benar-benar ini, jadi Jerman lagi kan itu. Koko perlu belajar bahasa Jerman gitu loh. Jadi
Ya gimana cara Koko ngatasin itu? Ya kayaknya Koko belajar bahasa Jerman tuh belepotan gitu kan. Karena Koko skill Jerman Iyalah. nol mutlak gitu kan. Ya udah Koko lihat YouTube Susah lagi gitu ya. kan. YouTube. Ya udah mesti nekatin juga Iya. gitu Dulu ada kan. Duolingo nggak? Duolingo ada. Dulu lagi ada. Dulu. Ayo kita lihat XP gue berapa di Duolingo. Pamer XP. Tapi tunggu, Ya. berarti pas dulu di Denmark itu pakai bahasa apa kalau di situ? Bahasa Inggris ya kan. Oh, pengantarnya tetap Denmark bahasa juga Inggris. punya bahasa Danish, sendiri kan. how about you? Enggak, maksudnya pas di kuliahnya bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Oh, berarti Pokok- bagus ya, berarti maksudnya saya mikirnya Internationally, dulu tuh gue mikirnya tuh kalau lu kuliah di luar, harus berbicara bahasa gue tuh native. suka panik kayak aduh kalau di Finlandia gimana nih gue belajar gitu. Ntar disamperin orang Jerman, es tut mir leid, ich verstehe nicht. Iya. Nah, gue nggak bilang maaf gitu, nggak ngerti, kabur. No English. Semoga Duolingo sponsor kita. Ya, amin. Amin. Ya, Sponsor jadi Duolingo. ya, sekedar informasi kalau kalian ke Eropa gitu kayak di Belanda gitu kan. Terus kok kayak di Denmark atau kayak di Swedia tuh orang tuh mayoritas bisa bahasa Inggris. Jadi itu nggak usah terlalu khawatir. Ya, mungkin agak sedikit masalah di Prancis atau Jerman. Oh Di iya sih, Jerman- aku denger sih gitu ya, di Prancis sama Jerman agak masalah bagian itu, dia orangnya. Don't worry, Duolingo gue udah ada French. Siap Lu mah sedia gak worry kalau gue nggak Duolingo. pergi sama lu, gue kayak tadi gitu teriak-teriak gue. Tidak, udah kayak Udah banyak-banyakan kabur gue. Ya bener banget. Jadi kalau di Prancis atau di Inggris ya di Jerman itu ya orang tuh rata-rata tuh ya mungkin bisa bahasa Inggris tapi ya mungkin ada dari mereka yang ya agak enggan. hesitate gitu Iya. ngomong sama kita bahasa Jerman. Padahal kita juga Inggris. bukan dari England kan, Iya, bukan dari Amerika iya. juga. Jadi oke aja. Oke Yang penting aja. kita ngerti bener. Iya. Itu di Jerman, kok kan sampai sekarang masih di Jerman kan? Masih. Itu pindah-pindah kerja atau masih on your first inaugural job? On my first inaugural Berarti job, betah banget dong ya. Itu apa? Jadi ya gimana Koko ada kontrak kan. Jadi begitu datang tapi situ Koko demen apa Nyaman gak kerja di projectnya situ? yang dikasih ke Koko? suka sih. Suka. Suka. Jadi Koko bener-bener dilepas sendiri, Koko mandiri kayak gitu kan kayak "Terus kamu mau riset apa gitu kan. Jadi dosenku, profesorku kayak ibu muda gitu kan. Dia punya anak kembar gitu kan. Oh. Kadang-kadang dia mesti di rumah gitu Masih kan di kayak rumah. ngurusin anak-anaknya gitu kan. Business Jadi woman biasanya gitu. ya alhasil ya gue juga mesti agak sedikit mandiri gitu kan. Ya terus juga ya tahun pertama gitu kan gue masih agak dipegang gitu kan. Tahun kedua udah mulai dilepas gitu kan. Jadi Steph kamu mau gerak kemana gini kan tinggal jadi ya berapa minggu sekali gue kasih laporan kerjaan gue gini loh gini kan data gue gini loh progres gue gini loh. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Tapi bagus ya, maksudnya walaupun dilepas gitu tetap tahu tanggung jawab. Tetap tahu Kan tanggung jawab, ada bener. orang yang dilepas Banyak ya nggak banget. tahu, nggak ada tanggung jawabnya sama sekali. Ya bagus. Bagusnya begini, bagusnya begini. Mungkin apa secara kita udah ngobrol hampir setengah jam lebih ya dari tadi 40 minutes ada kali. Apa? 1 jam. Oh 1 jam. Udah 1 jam. Ini udah 1 jam. Gila nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Ini serius loh, ini nggak kerasa. Nggak kerasa buat gue. Masih banyak lagi yang masih mau ditanyain. Iya, masih soalnya. banyak. Boleh. Mungkin karena you've already wanted to be a scientist dari sejak SMA, terus karakter you juga you udah build dari sejak kecil. Jadi kalau dilepas juga you masih kayak oh ya dulu gua pas sekolah pengen banget nih jadi ini, so I have to work for it. Bener. Keren Ya. sih, that's absolutely crazy. Keren juga. Ya. Ini personal aja karena jujur juga ini tadi sebenarnya dari pertanyaan yang ada di list aku baru kepikiran sekarang. Aku kan personally mau go out juga. Itu tips-tips Koko yang bisa Koko berikan dari personal experience aja, nggak usah tips dulu kok. Jadi kayak cerita Koko kesusahannya sama kan senang-senangnya tadi kita udah hampir dengar majority ya. Kesusahannya itu transisi dari Indo ke Denmark and Germany itu gimana, dan kira-kira keluarga tuh responnya gimana, fundingnya kan tadi Koko udah bilang walaupun kesusahan tetap dibantu kan, pasti there's a way. Itu kira-kira kalau dari aspek keluarga, family and friends itu ada gimana kalau buat Koko pergi keluar Indo kan sama Jerman kan very very far away. Oke, I get it. Like ya Koko dulu kan di Indo gitu kan. Terus pas masuk ke Denmark itu kayak nyemplung air anget terus ke air dingin. Air dingin. Nah, karena di sini kan agak konservatif gitu kan. Benar. Terus di sana tuh liberal banget. Ya, mungkin ya itu satu ya kan. Ya kedua cuaca.
Oh, Ya, dingin. ya di situ dingin gitu kan. Kita banyak underestimate itu. Ah, apa sih? Ya Pernah kan mimisan cuaca. gara-gara dingin banget gak? Enggak. Oh enggak. Yang Iya masalah, ada, tante gue mimisan gara-gara dingin banget. Catul semua. yang masalah nih, Vi, depresi. Itu saya juga di sini begitu sih. Ya, Kita di sini aja udah depresi Iya. sampai sono gimana? Iya. Depresi Sono. gimana itu? berasa jadi kayak ibaratnya kan musim dingin itu di Denmark itu enggak saljuan tapi hujan terus. Oh, Jadi hujan. Kayak London matahari juga itu gitu. bisa ada tuh cuman 2 kali sebulan. Holy shit. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu kan. Ada matahari ya kan. Terus Akhirnya ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nggak ada matahari sama sekali. hujan. Minggu depannya baru ada matahari. Jadi Ya gitu terus kadang. jadi Terus juga paginya kan singkat kan. Jam 9 matahari terbit, jam 3 matahari terbenam. Itu kan oh kayak iya, jadi Iya. hidupnya karena di sini kebiasaan matahari Matahari mulu, panas cerah, mulu. panas. Sampai di sana kayak gloomy banget itu Mm-mm. hujan. But I hujan. suppose adaptasi lah ya. Dingin, Kok Steven iya. mah gampang adaptasi atau maybe butuh waktu juga buat adaptasi. ya dulu yang winter pertama yang kok berat gitu kan. Mm-mm. Jadi kan seminggu 2 minggu oke lah, tapi udah sebulan 2 bulan galau. Galau. Sebulan-bulan jadi mulai jadi kayak sedikit aduh. Ya kan, Dulu gitu zaman kan. musik apa ya? Diiringin musik apa biasanya kalau kok galau-galau gitu? Atau nggak pakai musik, diem aja gitu? Diem kayak Cuma diem aja gitu super di depressing. hening banget, hening sendiri Iya. diem. Udah. Ya kayak berdiri di pojokan gitu. Diri di pojokan. Ngeri banget. Ya gitulah. Ya, cuman oke sih dari temennya Koko juga hoki gitu kan, juga teman-temannya di I Denmark tuh was just banyak going to dapat ask, lingkungan how about yang- your friends in German and Denmark? actually they are super nice gitu kan. Kalau Dapat lingkungan yang bagus ya, maksudnya kayak teman-temannya baik, baik orang-orang yang ngajarin juga baik, support gitu. orang sana sih oke sih gitu kan. Bayangannya kayak kamu juga tapi dari banyak negara gitu kan. Negara, ya berbagai macam orang. Teman-teman yang aku klop itu teman-teman yang internasional. Oh iya, karena sama kan, apa sih ya, Foreign juga, senasib ya gitu, senasib, senasib. sepenanggungan. Iya Bodo amat benar. lu dari mana, pokoknya lu foreigner. Iya. Iya. Dan mereka juga bener-bener kayak gua kan kayak bener aktif mau nyari duit gitu Iya, kan. iya. Biasanya kalau foreigner lebih, nyari temen bukan Nyari nyari temen, duit. iya. kalau foreigner Nyari lebih relasi, lebih gitu. nelongso. Relasi, Di negara orang gimana? Iya. Kalau Sama-sama senasib soalnya. kalau orang Denmark itu kayak mereka tuh tertutup banget gitu kan. Kayak mereka tuh punya teman khusus, jadi misalnya mereka udah punya 5 temen. Oke, circle aja sendiri, cuma close friends aja gitu, cuma kayak 5 itu terus gitu. Bener. Yang Jadi- kayak ya dia udah nyaman di situ, jadi Ya itu temennya sampai tua. iya, oh. Iya. Aku akan break itu sebuah tantangan. Kalau gue ke Denmark, gue datengin sekelompok orang-orang. Ayo kita temenan yuk. Ayo kita temenan yuk. Bisa party bareng sama mereka Iya. jalan, tapi ya gitu habis itu ya kayak orang biasa lagi. Iya, Iya, nggak bener bakalan sih. bisa klop deket Nah. banget gitu, nggak bakalan. ngerti sih. Tapi tetap challenge. Iya. Gue akan taklukin challenge itu. Gue juga ikutan. Amin. 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 Oke, kita udah cover kehidupan Ko Steven dari sejak SMP dikit, SMA, S1, S2 sampai S3. Sekarang sebelum kita jumpin into a more deeper question, untuk menutup era S3-nya Ko Steven, Ya. yang personally for me is absolutely very interesting ya nggak? Kita mau tanya nih, bedanya kuliah di Indonesia sama di Jerman dan Denmark itu kayak apa? Oke. Yang paling ketara? Oke, let's see. Di Indo tuh supervisi dari guru tuh lebih. Ya kan, jadi kayak Karena guru kita kan tuh konservatif kayak tadi Ko Steven bilang ya. bener, kayak guru-guru tuh bener-bener monitor anak murid gitu kan. Sampai-sampai kayak tugas akhir gitu kan, ada yang kayak kehilangan motivasi gitu kan. Iya. Ya disamperin sama dosen di rumahnya, kamu mana itu Ya tugas ampun, akhir. serem Oh banget. itu dulu di Indo, Di Indo kayak gitu. di Atma kayak gitu Di dulu. Atma kayak gitu. Oh, sekarang kayaknya udah gak kayak gitu gak sih? Ya, Iya. nggak semua dosen kayak gitu Oh iya sih. sih, iya Ya. sih. Kan beda era. Iya beda era sih. Hmm. Masih kecil lu, masih kecil. Iya, Belum ngalamin. bocil gue tuh, lagi happy-happynya itu gue. Dulu di UI juga gitu kan, punya kenal orang dosen gitu kan. Jadi kayak dosennya tuh gimana ya, kayak Bimbing gitu. bimbing gitu kan, Dibimbing care banget. gitu kan. Terus ada satu anak itu kayak ya biasa udah mulai akhir-akhir ya udah dia main warnet terus kan, bukannya ngerjain
Lo main warnet. Ya udah, disamperin sama dia di warnetnya. Di warnet, "Kamu mana?" gila. gitu. Gila keren Iya. banget ya dulu kayak gitu ya. Berarti Maksudnya kalau peduli sekarang banget. shocking banget kayak gitu. Karena kan sekarang udah gak kayak gitu kan. Udah kayak drastis banget I mean, gitu. karakteristik sih ya. Apa Iya. era beda-beda. Beda-beda. Jadi agak sedikit kaget pas denger dulu kayak gitu didatengin. Karena kalau ada yang drop out jelek nama Iya universitas. sih, Benar, karena benar, dulu ha. masih kayak merintis ya Merintis, jatuhnya zaman benar, itu. benar, Karena benar. kalau sekarang kan kayak udah namanya udah dari lama. Iya. Kalau dulu kan masih merintis-merintis ya. Kalau sekarang kan kayak kita SMA sering selalu gurunya tuh bilangnya sama. Kalian tuh nanti kuliah sama SMA tuh beda. Iya. Kalau SMA tuh kalian masih ditanya-tanyain gurunya, masih dipeduliin. Kalau kalian udah kuliah, gak ada yang peduli sama kalian kayak gitu. Iya. Selalu yang kayak gitu. Makanya saya dengernya ini agak kaget soalnya sekarang udah gak kayak gitu kan. No matter what the circumstances may be, kayak Ko Steven kita harus pertahanin pertama sih karakter. Iya. Kalau mau kemana-mana kan biar bisa, kita nggak bisa ngandelin cuma kayak oke gue harus tanggung jawab mulai dari sekarang, nggak Iya. bisa. Itu mesti kayak dari insting sendiri nggak Iya. sih? Bener. Lu mesti bisa self regulate gitu. Jadi lu nggak perlu tuh disuruh belajar gitu. Mesti lu Lu jalan harus sendiri. bertanggung jawab terus. Ini oke kok buat gua. Ini buat gua kok, ya gua belajar matematika, gua belajar biologi itu buat gua bener-bener. Gua belajar bahasa itu bener-bener buat gua. Jadi gua gerak berdasarkan passion gua sendiri. Benar. Lu nggak usah nyuruh gua belajar, gua gerak sendiri gitu loh. That's the case for me, karena kan semakin banyak organisasi ini tadi bilang mau satu kali pertanyaan lagi, sekarang tanya lagi emang Biasa biasa. tanya aja terus. Kok gue yang ngomong? Sampai mana ditanya terus? Iya juga ya, kenapa gue yang ngomong? Mungkin ini kayak kita kan dulu panitia Nation ya. Dari pertama tuh aku udah kayak aduh gila sponsor udah nggak bisa gue payah banget namanya. Kadang juga kalau pikir-pikir kalau liatin teman-teman kita yang nggak panit kan pulang cepet, nggak ada lama-lama tengah jalan lu kayak iya kayak aduh tahu gitu gue nggak gitu ikut. aja. Tapi at the end of the day kalau lu disuruh walaupun lu nggak suka, there was always a sense that kalau gue disuruh I have to do this no matter how bad, but I have to do it. Yang penting bisa dulu. I mean kalau di abroad menurut Ko Steven itu kayak penting banget nggak? Oke, di abroad bener kayak itu kemandirian dituntut lebih penuh gitu kan. Di sini ya mungkin ada benernya juga kalau ada guru yang bilang, oh ntar kuliah kalian gak ada yang ngawasin loh. Mungkin benar begitu kan. Tapi kalau di luar negeri itu lebih ekstrim lagi. Bener-bener Ya kan? dilepas-lepas lagi. Bener-bener dilepas lagi. Jadi itu lu self regulate bener-bener gitu loh. Iya. Jadi ya lu mesti nyari peluang sendiri gitu kan. Lu mesti jatengin dosen lu sendiri. Lu mesti tahu apa yang lu pengen gitu kan. Iya bener. Ya jadi ya gue datang kuliah ini buat apa gitu kan. Lu bisa memilih kuliah sendiri gitu loh. Kebentuk Jadi sendiri jadi ya. Lu ada 10 mata kuliah gitu kan. Lu pilih sendiri secara gitu kan. Ya bener-bener gue pilih ini karena ini bakal berguna buat gue. Gue bakal ngambil riset banyak karena gue merasa ini lebih tinggi. Jadi lu mesti tahu apa yang lu butuhin gitu loh. Dan kalau lu belajar ya lu gerak sendiri gitu loh. Jadi ya nggak perlu ada yang mecut gitu, nggak perlu. Jadi ya. Kadang tuh kalau suka di iklan-iklan atau suka di slogan-slogan kayak change begins from yourself. Kadang gue suka kayak apa sih ini cheesy banget lah udah sering denger. But pas kalau mau melakuin emang bener kayak gitu. Iya, adanya, emang harus kayak gitu. Adanya kan namanya perubahan dari diri sendiri harus. Emang paling manjur tuh dari diri sendiri. Kadang banyak orang udah nasehatin ke lu, tapi kalau orang yang emang nggak mau, nggak akan jadi iya, apa-apa. benar-benar. Itu mesti dari lu. Mau orang-orang bilang semua bilang enggak, kalau lu bilang iya lu bakal lakuin. Oke, kita udah selesai S3-nya. Ini udah mau deep question kah? Mau ya, sekarang kita deep question aja penutupan. Gue ada pertanyaan. Boleh. Kalau nyuci baju di Denmark sama di Jerman gimana caranya nyuci baju? Orang stres. Good question. Nah, di situ iya, apa namanya? Iya, gue penasaran nyuci baju serius. Kalau di sini kan nyuci baju di rinso gitu kan, terus jemur mandi. Kalau enggak di sana enggak. Jadi masukin ke washing machine, terus ada kayak pot-pot gitu kan. Iya, pot-pot. Masukin, tutup gitu, terus taruh koin gitu kan. Oh, bayar sendiri ya, walaupun di dorm itu belum di cover ya? Bayar sendiri. Tetap bayar sendiri, ya. Nah sekarang domnya Koko gratis, jadi ya. Kalau bagus lah gratis. Jadi ada penghematan di situ. Itu berarti, nanti ada kayak drying mesinnya ya, jadi kering abis, nanti kering sendiri gitu kan, jadi tinggal keluar udah kering gitu. Ada gitu kan, jadi Koko angkat gitu baju Koko, terus Koko taruh gitu kan. Yang seru kalau di sana nemu celana dalam perempuan. Bisa ke mix gitu. Aduh, bisa ke mix gitu. Ambil nggak nih? Iya, kenapa jadi ketukar di situ? Aduh. Oke, alright.
sekarang Ya, buat penutup ya, kita Ya. udah tanya banyak banget nih. Kok banyak banget. Steven mungkin tapi nggak keberatan kan nih kita nanya Nggak, mulu. santai aja. Ya. Soalnya kebetulan dua hostnya nih backgroundnya rada-rada sama, pengen juga kayak kok aspiring to be. Betul. Untuk pertanyaan penutupnya nih, yang biar buat nge-recap nih semuanya. Koko kan dari TK sampai SMA di DB. Ya. Apa sih nilai DB yang diajarin exclusively hanya di Don Bosco 1 doang, yang Koko bawa dari UI, Atma, Denmark, Germany? Apa sih yang selalu Koko pegang dari sejak Koko berada di Don Bosco 1? Wah, it's difficult question gitu ya. Cuman It doesn't have to be generally, bisa banyak nilainya. Jadi ya Koko coba bandingin kan teman-teman Koko yang dari DB1 sama teman-teman Koko yang di Atma gitu kan, banyak yang dari SMAK 1, ada yang dari DB2, ada yang dari KPS gitu kan, SMAK 5 gitu kan. Tuh Koko lihat tuh kalau orang-orang DB1 tuh punya ciri khas, at least di angkatan Koko apa ya, humble gitu loh. Emang sih. Humble. Kita juga. Ya, kita juga. Kayak chill gitu, kayak nggak mandang rendah orang tuh. Iya, itu sih gitu. penting sih. Ya, jadi kayak ya dia nggak mandang kulit lah ibaratnya gitu kalau anak. Benar-benar. Benar sih, benar. Itu kayaknya bener deh. Angkatan atas, angkatan bawah juga rata-rata kayak gitu. Jadi lebih homey gitu. Iya, benar sih, benar. Satu penutup lagi nih dari Coach Steven sebelum kita tutup. Apa sih saran sorry bukan saran. Tadi kayak aku bilang tadi, tips-tips Koko buat adik-adik kita juga termasuk yang mau lulus. Apa sih saran Koko biar bisa terus keep on doing what I actually love? You have to know where you're doing it. Iya, untuk kayak gitu harus tahu dulu apa yang pengen dikejar gitu kan. Bener, kayak kalau kamu tahu gitu kan, kenapa gue ngerjain ini kan, kenapa saya ngerjain, kenapa saya belajar, kenapa saya mau dapat nilai tinggi kan, ya mungkin itu bisa macu kamu gitu kan, buat bekerja lebih keras gitu kan, ya itu satu, ya kan. Jadi misalnya kayak buat apa raport bagus-bagus gitu kan, kalian harus jawab pertanyaan itu sendiri gitu loh. Benar. Ngapain itu? Buat beasiswa misalnya. Benar. Buat mendapatkan keringanan biaya kuliah, itu cara lain itu kan. Gue bener-bener suka mata kuliahnya, mata pelajarannya, itu alasan lain. Itu satu. Alasan kedua ya mungkin triknya gini ya, kayak bayangin kalau misalnya di satu sisi gue bayangin nih, gue nggak belajar, gue males-malesan gitu doang gitu kan. Terus 5 atau 10 tahun ke depan gue tuh kayak gimana gitu kan. Terus gue bayangin, gue belajar dikit aja, sehari setengah jam, tapi gue disiplin. Benar, ya terus kan? tiap hari kayak gitu. Ya, Tekun. gue tekun gini kan, gue tekun misalnya olahraga, belajar gitu kan. 5 tahun ke depan tuh gue kayak gimana gitu, gue bayangin tuh kayak gitu. Udah ada visi juga buat ke depan gimana kira-kira. Bener, dan ya di pribadi gue sih itu ngaruh ya kan, itu ngaruh macu gue buat kerja terus gitu kan. Ya. Oke, segitu dulu mungkin episode podcast kita hari ini. Dankeschön ke Steven. Bitteschön. Itu artinya apa? Thank you Terima very kasih much, banyak. Coach Oke, Steven. siap. Dankeschön everybody else Makasih yang sudah watching. Thank you juga buat teman-teman kita, cast and crew. Makasih udah nonton. See you selanjutnya di episode Nobar Boss. See you next time. Oke. Dankeschön, Coach Steven. Thank you. Ya, habis